Oke, kembali lagi sama gue Lukman Al-Hakim, tempat kamu belajar IT, oke? Nah, sebelum itu jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, nah hari ini gue mau bikin tutorial tentang gimana cara install Visual Studio Code di Windows. Nah, dan dasar-dasarnya lah. Nah, yang kalian perlukan sekarang buka browser, terus download aja ya Visual Studio Code-nya. Kita ke Google dulu, tulis Visual Studio Code. Nah, klik nih yang paling atas, terus ini download for Windows. Nah, ini tinggal tunggu aja nih, kita save. Kita tunggu downloadnya. Nah, terus ini kita baca dulu nih. This user is not meant to run as admin. If you like to install all user, oke, di sini oke aja. Oke, ini accept. Next, ini bisa diganti browse kalau mau install di tempat lain. Terus ini next aja. Nah, di sini kalau mau ada icon di desktopnya ini bisa dicentang. Nah, kalau ini ketika kamu klik kanan nih, file atau apapun itu bisa diedit langsung ke code editor ini. Nah, kalau yang ini ketika kamu klik kanan sebuah folder, nah kamu bisa buka folder itu pakai Visual Studio Code. Centang juga. Nah, kalau ini nggak perlu nih. Ini preferensi gue sih. Oke, kita next aja. Install. Nah, ini kan udah selesai nih. Ya, udah langsung finish. Browsernya bisa kita close. Nah, tampilan pertama Visual Studio Code tuh kayak gini. Nah, biasanya nih kalau gua baru pertama kali install, karena gua suka ngoding JavaScript, nah gue install nih extension JavaScript-nya. Klik aja, terus oke. Terus Docker juga, karena gue pakai Docker. Oke. Nah, biasanya gue pakai Prettier juga. Prettier, gue installnya extension. Jadi extension itu tuh semacam plugin gitu buat mudahin lu pakai code editor ini. Nanti bakal gue bahas di videos yang lain ya. Jadi install ya kan. Nah, anggaplah gue udah install apa yang gue butuhin extensionnya. Nah, terus kita mulai dari yang dasar-dasar aja ya. Nah, di sini misalkan lo buka folder nih, mau buka folder, kita dari desktop nih bikin folder di sini. Misalkan foldernya bikin nih folder, klik terus select folder. Nah, ini udah kebuka nih editornya ini di new folder tadi. Nah, kalau misalkan kamu mau bikin file, ini ikonnya yang ini atau di sini. Nah, cuman normalnya sih biasanya yang pada coding tuh langsung dari sini aja, kita klik, namain misalkan app.js. Nah, udah tuh. Nah, kalau mau bikin folder itu ini misalkan src. Nah, terus ini untuk refresh. Kadang ketika kamu paste
sesuatu ke folder ini dari luar, nah si editornya ini belum ke refresh, kamu bisa refresh. Nah kalau ini collapse folder tuh gunanya kayak gini nih. Jadi ketika kamu udah bikin folder banyak nih, misalkan nih 1, di sini bikin folder lagi, oh ya di klik kanan bisa juga ya nih. Terus 2, nah di dalam sini ada folder lagi, misal 1, terus 2, terus 1. Nah ini kan kebuka folder banyak nih. Kalau misalkan projectnya gede terus buka folder banyak, nah kan nyari-nyarinya susah tuh kebuka semua. Biasanya gue tinggal klik ini, nah ke collapse semua tuh foldernya, ketutup ya, dia tinggal buka lagi nyari file gitu. Nah kalau misalkan untuk buka terminal di Visual Studio Code ini, kamu bisa nih ke terminal di atas nih, terus new terminal. Nah atau kamu bisa pencet di keyboard Ctrl, terus cacing tuh di atas tab, namanya apa ya? Kalau lu tahu komen di bawah ya. Nah tuh, jadi pakai hotkey. Biasanya nggak mungkin lah lu chat terminal kayak gini, capek cuy. Nah misalkan lu ada git bash, nah biasanya kan kalau lu ngoding di Windows bisa pakai git bash, atau yang terbaru tuh pakai WSL. Nah biasanya lu bisa ganti nih di sini, select default shell. Nah misalkan gue mau pakai command prompt, ini kan pakai PowerShell nih. Ini jadi lo bisa plus, nah dia defaultnya berubah nih jadi command line. Terus apa lagi ya? Oh iya, config. Kalau config itu bisa ke sini nih, setting. Nah lu bisa setting nih keperluan settingan lu, kayak misalkan lu suka fontnya rada gede, lu tambahin nih 18, atau lu mau ganti fontnya juga bisa. Nah cuman gue biasanya rada bingung sih kalau tampilan ini soalnya baru nih. Dulu tuh dia pakai JSON. Ini cara pencetnya F1, terus setting JSON. Nah kan kebuka nih. Nah itu kan ada 18 tuh. Dia sebenarnya ngedit JSON juga sebenarnya di config tadi. Nah gue biasanya nambahin save on format on save. Nah ini gue ganti ke true nih, supaya ketika gue nge-save file gue, dia ngeformat filenya nih. Contoh ya, cons A sama dengan, nah terus gue console log nih. Nah misalkan nih gue paste nih jauh kan, ketika gue save, nah dia ke format kayak gitu. Nah terus biasanya gue font size tuh kan dia ada. Terus font weight, misalkan lo pengen tulisannya rada gede tuh, bold tuh jadi tebel. Terus bentar, oh ya, lo misalkan mau searching file nih, lo bisa search di sini nih. Sorry, bukan searching file, tapi searching tulisan di file, misalkan hahaha. Nah terus gue search nih hahaha, nah ada tuh. Cuman codingan lo nggak bakal hahaha juga sih, cuma contoh doang. Nah terus ini kan untuk search nih. Search ini sebenarnya rada canggih juga sih, nanti kita bahas di video lain. Ini search control. Nah ini untuk git nih, karena ini nggak ada git jadi belum bisa dicontohin.
ini untuk debug nih. Ini extension. Nah ini untuk Docker nih. Docker juga belum diinstal jadi nggak bisa. Nah kira-kira gitu doang sih untuk cara install dan dasar Visual Studio Code. Nah misal lu butuh tutorial apa nih, lu bisa komen di bawah, nanti bisa gue bikinin. Atau lu request. Nah jangan lupa like videonya dan subscribe. Thank you for watching. Bye.